Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama Miss Enci. Kali ini kita akan mereview PAT kelas 12. Ya, kita langsung masuk ke soal ya. Ya, relativitas Einstein mengatakan bahwa Ini ya. Kecepatan cahaya dalam vakum sama untuk semua pengamat, baik yang diam maupun bergerak. Termasuk soal nomor 2. Seorang pengamat di pinggir jalan melihat mobil polisi bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, sedang mengejar penjahat yang bergerak 75 km per jam. Nah, kecepatan mobil polisi ini menurut penjahat adalah ini untuk gerak relatif ya. Gerak relatif masih konsep yang biasa, belum masuk ke relativitas. Jadi cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya cukup V relatif menurut si mobil polisi, orang yang V relatifnya adalah tinggal 100 dikurangi dengan 75, yaitu 25 km per jam. Itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Menurut pengamat, di sebuah planet ada 2 pesawat antariksa yang mendekatinya dari arah yang berlawanan. Masing-masing adalah pesawat A dengan kecepatan, kita tulis dulu di sini, VA-nya adalah 0,5 C dan VB-nya adalah 0,4 C. Maka kecepatan relatifnya adalah, kalau ini karena dia kecepatannya sudah mendekati kecepatan cahaya, maka V relatifnya adalah, rumusnya apa? V relatifnya VA plus VB per 1 plus VA kali VB per C kuadrat, gitu ya. Miss pindah ke sini, jadi V relatifnya adalah 0,5 C ditambah dengan 0,4 C per 1 ditambah 0,5 C dikali 0,4 C per C kuadrat. Ini kita habis ya, C kali C-nya jadi C kuadrat tetap habis. Ini di atas jadi 0,5 tambah 0,4 yaitu 0,9 C per 1 ditambah 0,5 dikali 0,4. 5 kali 4 adalah 20, jadi 0,2. Maka 0,9 C per 1,2. Kalau kita sederhanakan berarti ini sama-sama kita bagi 3 ya. Jadi 3 per 4 C atau 0,75 C gitu. Lanjut ya. Nah, ini dia. Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak dengan kecepatan 0,6 C meninggalkan bumi. Dari pesawat tersebut ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,5 C. Besar kecepatan pelurunya sama seperti tadi ya. Maka V relatifnya adalah 0,6 C ditambah 0,5 C per 1 ditambah 0,6 C dikali 0,5 C per C kuadrat. Tuh. 0,6 tambah 0,5 adalah 1,1 C per 1 ditambah, ini C kali C, C kuadrat, ini hilang, 6 kali 5 30, berarti 0,3 sama dengan 1,1 per 1,3 C gitu ya. Sebuah benda dalam keadaan diam panjangnya XO kemudian digerakkan dengan kecepatan V. Panjang benda, V-nya mendekati kecepatan cahaya. Panjang benda menurut pengamat diam yang berada sejajar arah panjang benda adalah, ini yang ditanya adalah L aksennya.
L aksen rumusnya apa? L aksen rumusnya adalah LO per K gitu. Apa K-nya? K itu adalah dengan K sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gitu ya. Nah, ini kalau kita ganti berarti dia tinggal LO per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat gitu. Nah, LO-nya kita ganti dengan variabel yang diketahui. Tadi adalah panjangnya XO. Maka di sini kita tinggal XO per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Itu ya. Paham? Kita lanjutkan lagi. Pesawat bergerak dengan kecepatan V. Ternyata panjang pesawat menjadi 0,6 kali panjang diamnya. Kecepatan pesawat tersebut adalah, nah kalian harus ingat, jika V-nya 0,6 C, maka K-nya atau gamanya, gamanya adalah 1 per 0,8, 1 per 4 per 5, yaitu 5 per 4. Jangan dilupa yang ini. Terus V-nya 0,8 C, maka gamanya adalah 1 per 0,8 atau 0,8, 1 per 0,6 ya. 1 per 0,6, 1 per 3 per 5, maka ini 5 per 3. Nah, yang diketahui di soalnya apa? Ternyata panjang pesawatnya menjadi, berarti itu yang diketahui adalah L aksennya. L aksen 0,6 LO. Itu. 0,6 LO. Nah, kalau dia 0,6 LO, ingat tadi. Kalau untuk L aksen rumusnya adalah LO per gamma, gitu ya. Berarti ini kita bisa tulis di sini L aksennya 0,6 LO sama dengan LO per gamma gitu. LO dengan LO-nya kita hilangkan, berarti tinggal gamma sama dengan 1 per 0,6. Kalau gamma per 1,06, lihat ini siapa? Ini ya. Berarti V-nya adalah 0,8 C. Gitu. Nah, ini dia. Ada roket bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Yang diketahuinya berarti V-nya 0,6 C. Berarti kalau gitu gamanya adalah 1 per 0,8 atau 5 per 4. Apabila dalam pengamat yang diam, panjang roket itu akan menyusut sebesar. Nah, ini yang ditanya adalah penyusutannya berapa, gitu ya. Kita lihat di sini, kita cari dulu. L aksennya adalah LO per gamma. Maka LO-nya kita tulis LO, gamanya adalah 5 per 4. Atau jadi 4 per 5 LO, gitu ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah penyusutan, berarti delta L adalah LO dikurangi L aksen. LO dikurangi 4 per 5 LO, yaitu 1/5 LO. Kalau kita mau jadikan dia persentase, berarti tinggal dikali 100%. 100 dibagi 5 berarti penyusutannya 100 bagi 5, 20%. Nah, berarti penyusutannya sebesar 20% dari panjang awal. Ya. Lanjut. Bila laju partikelnya 0,8, maka perbandingan massa relativistik partikel itu terhadap massa diamnya. Sekarang yang ditanya adalah massa. Kalian harus ingat bahwa
Tadi pertama, ketika V-nya 0,8C, maka gamanya adalah 1/0,6, yaitu 5/3. Sekarang yang ditanya di sini adalah massa relativistik. Nah, masih ingat nggak untuk massa relativistik itu adalah MO dikali dengan gamma, gitu ya. Maka kita bisa menjawab perbandingan massa relativistik terhadap massa diamnya. Yang ditanya di soal itu adalah, yang ditanya M aksen kita bandingkan dengan MO gitu. Berapa sih hasilnya? Itu yang mau di soalnya. Nah, sekarang kita jawab. Berarti M aksen per MO, kita masukkan M aksen itu tadi adalah MO dikali gamma, ini ya. MO kali gamma per MO. Nah, ini kita hilangkan. Jadi hasilnya adalah gamma. Nah, gammanya tadi berapa? Gammanya adalah 5/3. Maka M aksen dibanding dengan MO, hasilnya adalah 5 dibanding dengan 3. Itu ya. Proton dipercepat sehingga masanya menjadi 2 kali massa diamnya. Masanya menjadi 2 kali massa diamnya. M aksennya menjadi 2 kali MO. Yang ditanya di soal ini adalah berapa V-nya? Gitu. Nah, tadi rumus M aksen apa? M aksen adalah MO kali gamma. Maka kita bisa masukkan di sini 2 MO sama dengan MO kali gamma. MO-nya saling meniadakan, berarti gammanya tinggal 2. Nah, rumus gamma apa? Rumus gamma adalah, sebentar, misalnya dulu. Gamma adalah tadi 1 min akar 1 min V per C kuadrat. Gitu. Maka kita bisa masukkan ke sini. Ini naik dulu ke atas ya. Naik dulu ke atas. 1 min V per C kuadrat sama dengan 1 per gamma kuadrat, gitu ya. Jadi tukeran. Nah, ini kenapa ada kuadratnya? Karena kita mau hilangkan akar, gitu ya. Nah, sekarang ini kita tukeran lagi nih. Ini ke sana, ini ke sini. Berarti 1 min 1 per gamma kuadrat sama dengan V per C kuadrat. Nah, kita buang kuadratnya. Berarti di sini tarik akar. Nah, sekarang kita tulis berarti V per C sama dengan akar 1 min 1 per gamma kuadrat. Berapa? Kita masukkan angkanya. 1 min 1 per gammanya berapa tadi gammanya? 2 ya. 2 kuadrat. 1 dikurang 1 per 2 kuadrat. 1/2 kuadrat itu 1/4. Berarti hasilnya adalah akar 3/4. Ini V per C masih ya. Ini V per C. Akar 3/4 itu berapa? Akar 3/4 adalah akar 3/2 atau setengah akar 3. Maka V-nya hasilnya adalah setengah akar 3C. Begitu nak ya. Semoga bisa dipahami. Satu slide lagi. Nah, ini dia. Jika massa benda yang bergerak dengan kecepatan 0,8C akan berubah menjadi N kali massa diamnya, maka N-nya berapa? Gitu yang ditanya. Ingat lagi bahwa V-nya 0,8C, maka gammanya adalah 1/0,6 atau 5/3. Apa sih maksud soal ini? Dia cuma bertanya berapa nilai N-nya. Nah, ini kita M aksen sama dengan kata dia N kali MO. Nah, padahal kita tahu untuk M aksen sendiri rumusnya adalah gamma dikali MO. Dengan kata lain berarti N itu adalah nilai gammanya. Gitu ya. Maka Miss tulis di sini N sama dengan gamma. Berapa tadi gammanya? Gammanya adalah 5/3 gitu. Paham ya? Ya, ini pertemuan kita yang pertama, review yang pertama. Besok kita lanjutkan untuk review yang kedua. Silahkan dicatat di buku tulismu. Jangan lupa like dan komennya. Komen nama kalian, nama panggilan ya.
Miss akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.